THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya keagamaan. Namun syarat mekanisme dan besaran THR ojol tergantung masing-masing perusahaan. Artinya tak semua pengemudi dan kurir online bisa mendapatkannya. Lalu sebenarnya seperti apa syarat dan ketentuannya? Selengkapnya dalam Benang Merah. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Petunjuk teknis pemberian THR setiap tahunnya diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Surat edaran ini akan menjelaskan kriteria penerima THR, kapan waktu THR cair, dan berapa besaran THR yang harus diberikan, serta apakah THR tersebut boleh dicicil atau tidak. Tahun 2025 ini, pemerintah juga mengeluarkan surat edaran yang memuat imbauan untuk pemberian THR bagi mitra ojol. Tahun ini, pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir ojek online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. THR ojol atau BHR ini diberikan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Untuk pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, BHR Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Sedangkan untuk pengemudi dan kurir online di luar kategori tersebut diberikan bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Adapun mekanisme penyaluran BHR atau THR ojol ini diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Namun, surat edaran tersebut berupa imbauan. Artinya, perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi atau perusahaan ojol tersebut tidak akan diberi sanksi jika tidak memberikan THR atau BHR kepada mitra yang terdaftar di perusahaannya. Pak, ini udah dapat THR belum Pak dari Gokar? Belum sama sekali. Mungkin apa hoak doang atau mungkin dipilih-pilih atau gimana, saya juga belum tahu. Karena memang belum menerima yang namanya THR dari aplikasi Gojek atau Grab gitu ya. Halo Bang, namanya siapa Bang? Namanya Lehoy. Bang, udah dapat THR? Alhamdulillah udah dapat. Boleh tahu nominalnya berapa Bang? Alhamdulillah 50.000. Gimana setelah Bang dapat bantuan hari raya sebesar 50.000 dari aplikasi? Ya kita tetap bersyukur, cuma kalau dibandingkan dengan yang lain tidak merata ini. Ada yang 50, ada yang 450, terus ada yang 900. Kalau bisa kan menurut saya itu disamain rata. Kita kan kerja 12 tahun. Masa harus ada yang 50, ada yang 200, ada yang hitungannya tidak rata gitu.
Kok bisa beda-beda gitu, Bang? Nah, itu dari sistem kinerja kita. Namanya siapa, Bang? Arif sih. Bang Arif udah dapat THR dari aplikasi? Alhamdulillah sudah. Berapa tuh, Bang, kalau boleh tahu? Aduh, 50.000. Apa sih harapan Abang? Harapannya ya apa ya? Ya nggak muluk-muluk sih kalau memang mereka punya judul bonus hari raya. Ya sepantasnya aja 50.000 ya gantilah judulnya, jangan bonus hari raya. 50.000 buat apaan, jajan anak aja nggak cukup. Namun, Presiden menegaskan permintaan untuk menambah nominal THR ojol tersebut hanya berupa imbauan, sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan para mitranya. Sementara itu, banyak pihak yang juga merasa berhak menerima THR, seperti LSM dan Ormas. Fenomena LSM dan Ormas yang meminta THR ke pengusaha, yang sebagian bahkan berujung pada tindakan kriminal pemerasan, memang seringkali terjadi dan terus berulang. Gua jagoan yang megang kikiu. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, Pak. Kalau gua tutup jalan di depan baru bergerak. Siap. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Ini baru tahun ini atau berapa sih, Bang, ya? Bang, ya, mana, Bang? Maksudnya, Bang?